Pornografi itu baik. Yakin beneran baik. Baik buat apa sih? Kesehatan? Atau mental? Emang sih, sekarang banyak banget nih berita yang menyajikan pernyataan bahwa katanya menonton pornografi memiliki sejumlah manfaat. Dalam berita tersebut, dikatakan bahwa menonton pornografi dapat menurunkan stres. Namun, perlu teman-teman pahami bahwa hal tersebut hanyalah sebuah pelarian dari masalah yang dihadapi pada dunia nyata dan bukanlah manfaat yang konstruktif. Sebaliknya, mengonsumsi pornografi justru akan menyebabkan kalian kecanduan dan memberikan dampak negatif pada diri kalian. Apa sih kecanduan pornografi itu? Kecanduan pornografi adalah ketika seseorang merasa bahwa konten-konten mengenai pornografi sudah sangat berdampak negatif pada kehidupannya. Tahu nggak sih teman-teman, seseorang yang sudah kecanduan pornografi akan merasa cemas dan tidak nyaman saat ia tidak bisa menonton konten porno loh. Hal ini juga dibarengi dengan perilaku masturbasi yang terus-menerus. Nah, berdasarkan penjelasan mengenai apa itu kecanduan pornografi, apakah kalian sudah bisa menentukan diri kalian termasuk kecanduan atau tidak? Lalu, apa saja sih dampak negatif dari pornografi? Dampak pertama adalah remaja memiliki kemungkinan untuk gagal dalam mengembangkan identitas pada tahapan identity versus identity confusion. Tahapan identity versus identity confusion adalah tahapan ketika remaja banyak melakukan eksplorasi terhadap dirinya, meliputi pengalaman, hubungan, kepercayaan, nilai termasuk perilaku beresiko dan juga seksualitas. Hal ini dikarenakan proses eksplorasi yang seharusnya dilakukan oleh remaja mengalami hambatan sebab remaja terus-menerus merasa butuh untuk mengonsumsi konten pornografi. Kecanduan pornografi juga bisa menyebabkan gangguan perkembangan pada otak. Ketika melihat konten pornografi, otak kita akan dipenuhi dengan hormon dopamin. Ketika hormon dopamin terlalu tinggi, seseorang menjadi sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Seseorang juga akan terus-menerus mencari konten porno lagi dan lagi sebab otaknya merasa bahwa hormon dopamin yang dihasilkan dari satu film porno saja tidak lagi cukup untuk membuatnya senang. Remaja yang kecanduan pornografi juga akan terdorong untuk meniru atau melakukan tindakan seksual yang dilihatnya dalam konten pornografi. Selain itu, remaja juga akan membentuk sikap, nilai, dan perilaku yang negatif. Dampak negatif dari kecanduan pornografi juga akan terasa dalam hal pendidikan loh teman-teman. Remaja akan sulit berkonsentrasi belajar dan menjalankan kesehariannya. Remaja juga akan cenderung tertutup dan tidak percaya diri. Selain itu, remaja juga memiliki kemungkinan untuk memiliki fantasi seksual yang tidak realistis. Di masa depan, remaja yang kecanduan pornografi memiliki kemungkinan untuk mengalami masalah seksual. Wah, ngeri banget kan dampak yang dapat ditimbulkan dari kecanduan pornografi. Kira-kira ada nggak ya cara untuk menghentikan diri dari mengkonsumsi konten pornografi? Jawabannya ada dong. Teman-teman dapat memulai dengan meningkatkan pertahanan diri serta menumbuhkan motivasi yang berasal dari internal. Sebab faktor internal lah yang menentukan apakah seseorang akan terpapar dan mampu mengontrol dirinya atau tidak. Apa sih motivasi internal itu? Motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri teman-teman. Teman-teman juga harus memperkuat niat dan tekad agar proses menghentikan diri dari kecanduan pornografi tidak berhenti di tengah jalan. Selain itu, kamu juga bisa melakukan identifikasi penyebab dan hal-hal yang mampu memicu kamu untuk mengkonsumsi konten pornografi. Setelahnya, kamu bisa menyusun strategi yang efektif berlandaskan penyebab tersebut. Kamu juga bisa mengisi keseharianmu dengan kegiatan yang lebih positif, misalnya membaca, berolahraga, dan berkegiatan sosial. Beraktivitas di luar rumah juga penting agar kamu bisa menghindari kesendirian. Kesendirian dan kondisi sepi dapat mendorong kamu untuk mengakses konten pornografi. Kamu juga bisa membatasi akses terhadap konten-konten pornografi, misalnya dengan menghapus VPN dan membuang semua konten pornografi yang kamu miliki. Teman-teman juga bisa menggunakan beberapa metode untuk membangun kebiasaan, misalnya metode Don't Break the Chain yang dipelopori oleh Jerry Seinfeld. Kamu juga bisa mengkombinasikan metode yang digunakan dengan menerapkan rewards and punishment. Jangan lupa untuk membuat rencana dan target yang spesifik dan realistis.
Misalnya adalah dengan mengurangi frekuensi menonton secara bertahap. Misalnya, jika pada awalnya kamu mengkonsumsi pornografi setiap hari dalam seminggu, maka buatlah target bahwa di minggu yang akan datang, frekuensi menonton menjadi 2-3 hari sekali. Kemudian, di minggu selanjutnya buatlah target yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman bisa nih mencoba beberapa langkah yang telah disebutkan sebelumnya. Namun ingat ya teman-teman, jangan pernah ragu untuk menghubungi tenaga ahli seperti psikolog ataupun psikiater untuk membantu teman-teman dalam mengatasi hal ini. Kecanduan pornografi dibentuk dari kebiasaan mengkonsumsi konten pornografi. Oleh sebab itu, yuk mulai hindari mengkonsumsi konten pornografi, ubahlah kebiasaan buruk teman-teman menjadi hal yang jauh lebih positif. Touch some grass. Pornography is trash.